Di desa pesisir yang sebagian besar warganya hidup dari laut, kabar tentang keberhasilan panen biasanya cepat menyebar. Namun, keberhasilan milik Fajar berbeda. Bukan hanya sekali atau dua kali. Setiap siklus panen, hasilnya selalu melimpah. Udang-udang berukuran besar memenuhi jaring, seolah kolamnya tak pernah tersentuh penyakit, tak pernah terkena wabah, tak pernah kekurangan pakan. Sementara tambak lain mengalami kerugian, Fajar justru memperluas lahannya. Orang-orang mulai menghitung. 3 tahun lalu, Fajar hanyalah nelayan biasa dengan perahu kecil yang sering bocor. Kini, ia memiliki rumah bertingkat, mobil baru, dan beberapa petak tambak tambahan yang dibeli dari warga yang bangkrut. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan keberuntungan itu datang. Beberapa warga menganggap Fajar hanya pintar membaca peluang. Sebagian lagi memilih diam, meski menyimpan rasa tidak nyaman. Yang membuat keadaan semakin sulit dijelaskan adalah satu fakta sederhana. Sebelum panen besar pertama terjadi, seorang pekerja tambak bernama Danu menghilang tanpa jejak. Tidak ada laporan resmi, tidak ada penyelidikan serius. Hanya kabar yang beredar bahwa Danu pergi merantau karena utang. Kabar itu berasal dari Bambang, mandor tambak yang sudah bekerja bersama Fajar sejak awal. Namun, istri Danu, Ningsih, tidak pernah percaya. Rian datang ke desa itu karena tidak punya pilihan lain. Setelah perusahaan tempatnya bekerja di kota tutup, ia kembali mencari pekerjaan seadanya. Seorang kenalan memberi kabar bahwa tambak milik Fajar sedang mencari pekerja tambahan. Gajinya lebih tinggi dibanding tambak lain. Rian menerima tanpa banyak pertimbangan. Tambak itu berada agak jauh dari pemukiman. Jalan menuju ke sana berupa tanah keras yang retak-retak saat kemarau. Di kiri dan kanan hanya terlihat petak-petak kolam dengan air berwarna gelap. Bambang menyambutnya pertama kali. "Kerja di sini sederhana," kata Bambang. "Ikuti jadwal pakan. Jangan sembarang masuk ke petak paling ujung kalau malam." "Kenapa?" tanya Rian. Bambang menatapnya sebentar, lalu menjawab singkat. "Banyak ular, airnya dalam." Jawaban itu terdengar masuk akal. Rian tidak bertanya lagi. Fajar muncul menjelang sore. Penampilannya rapi, tidak seperti pemilik tambak kebanyakan. Ia tidak banyak bicara. "Kamu Rian?" tanyanya. "Iya Pak." "Kerja yang benar, gaji dibayar tepat waktu. Jangan banyak tanya hal yang tidak perlu." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada datar. Rian mengangguk. Sejak hari pertama, ia menyadari satu hal. Sistem tambak ini sangat tertata. Jadwal pakan teratur, kualitas air dijaga, dan pemeriksaan dilakukan lebih sering dari biasanya. Namun ada satu kebiasaan yang membuatnya bertanya-tanya. Setiap malam tertentu, biasanya 2 atau 3 hari sebelum panen, Fajar selalu datang sendiri setelah semua pekerja pulang. Ia membawa tas hitam yang tidak pernah dibuka di depan siapapun. Bambang juga selalu berada di sana saat malam itu. Beberapa minggu berlalu tanpa kejadian berarti. Rian mulai terbiasa dengan rutinitas. Udang-udang tumbuh cepat, bahkan terlalu cepat untuk ukuran normal. Dalam waktu yang seharusnya belum cukup, ukurannya sudah hampir siap panen. Suatu sore, saat istirahat, seorang perempuan mendekati area tambak. Rian melihatnya berdiri di luar pagar bambu. Perempuan itu Ningsih. "Mas," panggilnya pelan. "Bisa bicara sebentar?" Rian menoleh ke Bambang yang sedang menghitung karung pakan. Mandor itu tidak memperhatikan. Rian berjalan mendekat. "Ada apa, Bu?" "Mas kerja di sini baru ya?" "Iya." Ningsih menahan napas sebelum melanjutkan. "Mas tahu Danu?" Rian menggeleng. "Dia suami saya. Dulu kerja di sini juga." Rian terdiam. "Kata mereka dia kabur karena utang. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah terima kabar apapun. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Apa sudah lapor polisi?" Ningsih tersenyum tipis. "Siapa yang mau percaya? Mereka bilang suami saya memang sering pinjam uang." Angin sore berhembus pelan.
membawa bau air tambak yang asin. "Saya cuma mau tahu," lanjut Ningsih. "Kalau Mas lihat sesuatu yang tidak wajar, jangan diam saja." Sebelum Rian sempat bertanya lebih jauh, Bambang memanggil dari kejauhan. "Rian, kembali kerja." Ningsih pergi tanpa menoleh lagi. Malam pertama yang membuat Rian sulit tidur terjadi menjelang panen besar. Ia mendapat giliran jaga sampai pukul 10 malam. Setelah itu biasanya ia pulang. Namun malam itu, Fajar datang lebih awal dari biasanya. Rian melihat mobilnya berhenti di dekat gudang. Bambang keluar menyambut dengan membawa senter. "Kalian pulang saja setelah jam 10, kata Bambang pada para pekerja. "Sisanya biar saya dan Pak Fajar." Rian mengangguk, tetapi rasa ingin tahunya muncul lagi. Ketika jam menunjukkan hampir 10, ia pura-pura merapikan jaring lebih lama. Dari kejauhan, ia melihat Fajar dan Bambang berjalan menuju petak paling ujung. Tas hitam itu ada di tangan Fajar. Air kolam terlihat lebih gelap dari biasanya. Rian menunggu beberapa menit sebelum akhirnya melangkah perlahan mendekat. Ia menjaga jarak agar tidak terlihat. Di tepi kolam, Fajar membuka tasnya. Rian tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dikeluarkan. Namun, ia melihat Bambang menunduk seperti sedang menyusun sesuatu di tanah. Fajar berdiri diam menghadap air. Beberapa saat kemudian, Rian mencium bau amis yang lebih kuat dari biasanya. Air kolam bergerak tidak beraturan, meski tidak ada angin kencang. Rian menahan nafas. Lalu ia melihat sesuatu di tengah kolam. Sosok tinggi dan kurus berdiri di atas permukaan air yang dangkal. Tidak bergerak, tidak bersuara. Rian memicingkan mata, mengira itu bayangan pohon atau tiang bambu. Namun bentuknya berbeda, terlalu tegak, terlalu jelas. Bambang menunduk lebih dalam. Fajar tetap berdiri tanpa ekspresi. Rian mundur selangkah tanpa sadar. Kakinya menginjak ranting kering. Bambang langsung menoleh. "Siapa di sana?" Rian tidak sempat lari jauh. Bambang berjalan cepat mendekat. "Kamu belum pulang?" tanyanya dengan nada tegang. "Saya cuma beres-beres, Pak." Bambang menatapnya lama. "Jangan kesini lagi kalau malam. Ini bukan urusan kamu." Rian mengangguk, tapi sebelum pergi, ia sempat melirik sekali lagi ke arah kolam. Sosok itu sudah tidak terlihat. Keesokan harinya, panen berjalan lancar. Udang-udang besar memenuhi keranjang. Para pengepul datang lebih banyak dari biasanya. Harga jualnya tinggi. Fajar tersenyum untuk pertama kalinya sejak Rian bekerja di sana. "Lihat sendiri," katanya pada Rian. "Kalau kerja benar, hasilnya juga benar." Rian memaksakan senyum. Namun di sudut pikirannya, bayangan sosok di tengah kolam terus muncul. Malam berikutnya, ia bermimpi berdiri di tepi air. Seseorang memanggil namanya dari tengah kolam. Suaranya datar dan pelan. Ia terbangun dengan keringat dingin. Beberapa hari setelah panen, kabar buruk datang. Seorang pekerja lama ditemukan meninggal di rumahnya karena serangan jantung mendadak. Usianya belum terlalu tua. Desa kembali berbisik. Ningsih datang lagi ke tambak. "Kemarin siapa yang meninggal?" tanyanya pada Rian. "Pak Joko," jawab Rian. Ningsih terdiam. Dia dulu teman dekat Danu. Rian mulai merasa semua ini bukan kebetulan. Sejak malam melihat sosok di tengah kolam, Rian tidak pernah benar-benar merasa tenang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa penglihatannya hanya kesalahan karena gelap. Namun, setiap kali mendekati petak paling ujung, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Airnya selalu lebih tenang dibanding kolam lain, tetapi warnanya lebih pekat. Beberapa hari setelah panen, Bambang memanggilnya ke gudang. "Kamu akhir-akhir ini banyak melamun," kata Bambang tanpa basa-basi. "Tidak, Pak. Kalau ada yang mau kamu tanya, tanya sekarang. Jangan diam-diam keluyuran malam."
Rian menatap wajah mandor itu. "Pak, dulu sebelum saya kerja, ada yang hilang di sini." Bambang berhenti menyusun karung. Tatapannya berubah keras. "Kamu dengar dari siapa?" "Istrinya datang ke sini." Bambang menghela napas pelan. "Danu memang kerja di sini, tapi dia punya banyak masalah, pinjam uang sana-sini. Waktu panen pertama besar, dia tiba-tiba menghilang, tidak ada yang tahu kemana. Bapak yakin dia kabur? Kalau kamu mau kerja di sini, jangan ikut campur urusan lama." Nada suaranya tidak tinggi, tapi jelas menutup percakapan. Rian tidak melanjutkan. Namun sejak saat itu, ia semakin yakin ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Rumah Fajar berada tidak jauh dari tambak, tetapi terpisah pagar tinggi. Bangunannya 2 lantai, lebih besar dibanding rumah warga sekitar. Sari jarang keluar rumah. Ia hanya terlihat saat mengantar makanan untuk Fajar atau saat menghadiri acara desa. Suatu sore, ketika Rian mengantar laporan stok pakan ke rumah, Sari yang membukakan pintu. "Fajar ada di dalam," katanya pelan. Rian menyerahkan map. Saat hendak pergi, ia mendengar suara Sari memanggilnya. "Rian?" Ia menoleh. "Kamu sudah lama kerja di tambak?" "Baru beberapa minggu, Bu." Sari menatapnya dengan ragu. "Kalau suatu malam kamu melihat hal yang aneh, jangan merasa itu salahmu." Rian terdiam. "Bu, maksudnya apa?" Sari tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah tangga, memastikan tidak ada yang mendengar. Tempat itu tidak selalu seperti sekarang. Dulu biasa saja. Sampai suatu malam, Fajar pulang membawa seseorang. Seseorang. Orang tua. Katanya hanya ingin membantu usaha. Setelah itu panen pertama berhasil besar. Orang tua itu sekarang di mana? Sari menggeleng pelan. Saya tidak pernah melihatnya lagi. Langkah kaki terdengar dari dalam. Sari langsung kembali bersikap biasa. Fajar muncul dengan wajah datar. "Laporannya sudah?" tanyanya. "Sudah, Pak. Besok mulai persiapan siklus berikutnya. Pastikan aerator tidak mati." Rian mengangguk lalu pergi. Kalimat Sari terus terngiang. Tempat itu tidak selalu seperti sekarang. Kesempatan datang ketika hujan deras mengguyur desa selama 2 hari berturut-turut. Salah satu gudang tambak bocor, dan sebagian pakan harus dipindahkan ke rumah Fajar untuk sementara. Bambang meminta Rian membantu mengangkat karung ke ruang bawah tanah. Tangga menuju ke bawah cukup sempit. Bau lembab langsung terasa. Ruangannya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk menyimpan beberapa kotak kayu dan rak besi. Rian memperhatikan dinding yang tampak berbeda. Salah satu sudut terlihat seperti baru diplester ulang. Saat Bambang naik kembali mengambil karung lain, Rian berdiri sejenak sendirian. Matanya tertuju pada lemari kayu kecil di sisi ruangan. Pintu lemari itu tidak terkunci. Ia membuka perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa buku catatan tebal. Rian membuka salah satunya. Isinya bukan catatan keuangan. Halaman pertama berisi tanggal-tanggal panen. Di sampingnya terdapat nama. Danu. Di sebelah nama itu tertulis satu kata pendek. Selesai. Jantung Rian berdetak lebih cepat. Ia membuka halaman berikutnya. Ada nama lain yang dikenalnya sebagai pekerja lama. Di sampingnya tertulis tanggal yang bertepatan dengan hari kematian mendadak orang tersebut. Langkah kaki terdengar dari tangga. Rian segera menutup buku dan mengembalikannya ke tempat semula. Bambang turun dengan karung di pundaknya. "Kamu lihat-lihat apa?" tanyanya. "Tidak apa-apa, Pak." Tatapan Bambang terasa lebih tajam dari biasanya. Malam itu, Rian tidak langsung pulang. Ia memutar lewat jalan belakang rumah Fajar. Dari kejauhan, ia melihat lampu ruang bawah tanah menyala. Rasa takut bercampur penasaran mendorongnya mendekat.
Jendela kecil di sisi rumah tidak tertutup rapat. Dari celahnya, Rian bisa melihat sebagian ruangan. Fajar berdiri menghadap sudut dinding yang baru diplester. Bambang ada di sampingnya. "Apa masih kurang?" tanya Bambang pelan. Fajar menjawab tanpa menoleh. "Belum waktunya." Rian melihat Fajar menarik sesuatu dari tas hitam yang biasa dibawanya ke tambak. Benda itu dibungkus kain putih. Bambang terlihat ragu. "Pak, pekerja sekarang tidak sebanyak dulu." Fajar menatapnya. "Kita tidak butuh banyak. 1 cukup untuk 1 siklus. Kalau sampai ada yang curiga, sudah 3 tahun tidak ada masalah." Rian mundur perlahan berusaha tidak menimbulkan suara. Kata-kata itu cukup jelas. 1 cukup untuk 1 siklus. Keesokan harinya, Rian menemui Ningsih. Ia menceritakan apa yang dilihatnya, termasuk buku catatan di ruang bawah tanah. Wajah Ningsih pucat. "Saya tahu suami saya tidak mungkin pergi begitu saja," katanya dengan suara bergetar. Dia sempat bilang, sebelum panen besar pertama, Pak Fajar mengajaknya ke petak paling ujung malam-malam. "Untuk apa?" Katanya hanya pengecekan air. Rian terdiam. "Kamu harus hati-hati," lanjut Ningsih. "Kalau memang ada perjanjian, berarti masih berlangsung." "Perjanjian dengan siapa?" Ningsih menatap ke arah laut yang terlihat dari kejauhan. "Orang tua dulu bilang, di tanah ini ada penjaga lama. Kalau mau kaya cepat, ada caranya. Tapi bayarannya bukan uang." Rian merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya meski matahari masih tinggi. Siklus baru dimulai. Udang kembali tumbuh cepat. Beberapa pekerja mulai mengeluh sering mimpi buruk. Salah satunya bahkan memutuskan berhenti mendadak. "Kenapa kamu pergi?" tanya Rian. "Saya tidak tahan," jawab pria itu. "Setiap malam saya mimpi tenggelam di kolam ujung. Ada yang pegang kaki saya." Ia tidak kembali lagi ke tambak. Fajar terlihat tidak terganggu. "Kita bisa cari pengganti," katanya pada Bambang. Namun, Rian memperhatikan sesuatu yang lain. Di buku catatan yang sempat ia lihat, ada halaman kosong dengan 1 nama yang baru ditulis tipis dengan pensil. Nama itu belum lengkap, hanya huruf awal, R. Rian tidak tahu apakah itu kebetulan atau memang sudah ditentukan. Rian tidak lagi merasa aman berada di tambak. Huruf awal di buku catatan itu terus menghantui pikirannya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi setiap kali melihat Fajar menatapnya lebih lama dari biasanya, rasa curiga itu kembali. Beberapa hari menjelang panen berikutnya, Bambang mendekatinya saat mereka sedang memeriksa aerator. "Kamu kelihatan tidak fokus," kata Bambang. "Saya baik-baik saja." Bambang terdiam beberapa saat sebelum berkata pelan, "Kalau ada kesempatan pergi dari sini, pergi saja." Rian menoleh cepat. "Maksud Bapak?" Bambang tidak langsung menjawab. Ia memastikan tidak ada pekerja lain di sekitar. "Saya sudah terlalu lama di sini. Waktu panen besar pertama, saya juga tidak tahu apa-apa. Saya cuma disuruh ikut Pak Fajar ke petak ujung. Dan airnya surut sendiri. Di tengah kolam ada lubang seperti sumur kecil. Dari situ muncul sesuatu." Rian menahan napas. Pak Fajar bilang itu penjaga lama tanah ini. Katanya selama diberi apa yang diminta, tambak tidak akan gagal. Yang diminta apa? Bambang menatap lurus ke air kolam. "Nyawa." Kata itu diucapkan tanpa emosi. "Danu?" tanya Rian pelan. Bambang tidak menjawab, tapi wajahnya cukup jelas. "Awalnya saya pikir itu cuma ancaman, tapi setelah Danu hilang, panen pertama langsung melimpah. Sejak itu setiap siklus besar selalu ada 1 yang pergi.
Kenapa Bapak tidak melapor? Kamu pikir ada yang akan percaya? Fajar sekarang penyumbang terbesar desa. Kepala desa saja tutup mata. Rian merasakan lututnya lemas. Huruf R di buku itu katanya hampir berbisik. Bambang menatapnya tajam. Kamu lihat buku itu? Rian tidak menjawab. Bambang menghela napas panjang. Kalau sudah ditulis, biasanya tidak lama lagi. Rian memutuskan masuk kembali ke ruang bawah tanah malam itu juga. Ia tahu resikonya besar, tapi menunggu hanya membuat keadaan lebih berbahaya. Rumah Fajar tampak sepi. Lampu lantai atas mati. Rian memutari pagar belakang yang sebagian bambunya sudah rapuh. Ia berhasil masuk tanpa suara. Jendela kecil ruang bawah tanah tidak terkunci. Ia turun perlahan. Buku catatan itu masih ada di dalam lemari. Rian membukanya dengan tangan gemetar. Huruf R kini sudah lengkap. Rian Pratama. Di sampingnya tertulis tanggal 3 hari lagi, tepat malam sebelum panen. Di sudut halaman ada catatan kecil. Air sudah menerima. Langkah kaki terdengar dari tangga. Rian menutup buku, tapi kali ini terlambat. Fajar berdiri di ambang pintu. "Kamu cari apa?" tanyanya tenang. Rian tidak menjawab. Fajar melangkah turun satu persatu. "Kamu terlalu banyak bertanya," lanjutnya. "Padahal saya sudah bilang, kerja saja yang benar." "Apa yang Bapak lakukan?" Suara Rian bergetar, tapi ia berusaha tetap berdiri tegak. Fajar tersenyum tipis. "Kamu menikmati gaji tepat waktu. Kamu lihat sendiri hasil panen. Semua orang di desa ini diuntungkan." Dengan mengorbankan orang? Fajar berhenti beberapa langkah darinya. Tidak semua orang sanggup membayar harga keberhasilan. Saya sanggup. Dan saya berikutnya. Fajar tidak langsung menjawab. Nama di buku itu bukan keputusan saya sepenuhnya. Lalu, siapa yang menjaga? Rian mundur perlahan, tetapi tangga sudah tertutup oleh tubuh Fajar. "Air sudah menerima tanda," lanjut Fajar. "Sejak kamu melihat malam itu, kamu sudah dipilih." Rian berhasil mendorong Fajar dan berlari keluar rumah. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi adrenalin membuatnya lebih cepat. Ia langsung menuju rumah Ningsih. "Nama saya sudah ditulis," katanya terengah-engah. Ningsih memucat. "Kapan?" "3 hari lagi." Ningsih terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Kalau begitu masih ada waktu." "Untuk apa?" "Memutus perjanjiannya." "Bagaimana?" Ningsih ragu sejenak. Danu pernah cerita sebelum hilang ada satu syarat yang belum dipenuhi Fajar. "Syarat apa?" "Penjaga itu tidak hanya minta nyawa, ia minta kesediaan." Rian mengernyit. Kesediaan? Kalau yang dikorbankan melawan atau menolak, perjanjian tidak sempurna. Itu sebabnya dulu Danu sempat bertengkar dengan Fajar. Harapan kecil muncul di pikiran Rian. "Berarti kalau saya tidak mau?" "Belum tentu cukup," potong Ningsih, "karena Fajar bisa menyerahkan orang lain." Keduanya terdiam. "Masih ada cara lain," lanjut Ningsih pelan. "Hancurkan tempat asalnya." "Lubang di kolam itu." Ningsih mengangguk. Malam sebelum tanggal yang tertulis di buku. Langit gelap tanpa bulan. Fajar dan Bambang sudah berada di petak paling ujung. Rian mengawasi dari kejauhan bersama Ningsih. "Kalau gagal?" tanya Rian. "Kita tidak punya pilihan," jawab Ningsih. Fajar membuka tas hitamnya. Bambang terlihat lebih gelisah dari biasanya. "Pak, kita bisa batalkan saja," kata Bambang. Fajar menggeleng. "Terlambat."
air kolam mulai bergerak perlahan, membentuk pusaran kecil di tengah. Lubang itu muncul kembali. Sosok tinggi dan kurus perlahan terlihat di tengah air. Rian merasakan ketakutan yang sama seperti malam pertama. Fajar berbicara pelan ke arah sosok itu. Kata-katanya tidak terdengar jelas dari jarak mereka berdiri. Ningsih berbisik, "Sekarang!" Rian berlari menyusuri sisi kolam menuju pompa air utama. Ia sudah tahu letaknya. Dengan tenaga penuh, ia membuka katup pembuangan yang biasanya digunakan saat pengeringan total. Air mulai mengalir deras keluar kolam. Fajar menoleh saat permukaan air turun lebih cepat dari seharusnya. "Apa yang kamu lakukan?" teriaknya. Bambang terlihat panik. Lubang di tengah kolam mulai terlihat jelas. Itu bukan hanya lubang biasa. Dindingnya gelap dan dalam, seperti sumur tua. Sosok tinggi itu tidak lagi berdiri tegak. Tubuhnya tampak goyah seiring air surut. Rian berlari mendekat, mengambil sekop yang tergeletak di tepi kolam, lalu mulai merusak pinggiran lubang. Tanah longsor masuk ke dalam. Fajar mencoba menghentikannya, tetapi Bambang justru menahan lengan Fajar. "Sudah cukup, Pak. Sudah terlalu banyak." Air terus surut. Lubang itu tertutup lumpur perlahan. Sosok di tengah kolam menghilang bersama sisa air yang tersedot keluar. Keheningan menyelimuti tambak. Air kolam hampir habis ketika keributan berhenti. Yang tersisa hanyalah lumpur tebal dan bau amis yang lebih kuat dari biasanya. Tidak ada lagi pusaran, tidak ada lagi lubang yang terlihat jelas. Permukaannya rata, tertutup tanah yang longsor. Fajar berdiri beberapa meter dari tepi kolam dengan nafas berat. Wajahnya tidak lagi setenang biasanya. "Kamu pikir ini selesai?" tanyanya pada Rian. Rian masih menggenggam sekop. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena ketegangan yang belum turun. "Kalau memang ada perjanjian, saya tidak pernah setuju," jawab Rian. Fajar tersenyum tipis, namun sorot matanya berbeda. "Kamu sudah melihatnya, itu sudah cukup." Bambang melepaskan pegangan di lengan Fajar. "Pak, kita hentikan saja. Kalau memang harus kembali seperti dulu, ya sudah." Fajar menatap kolam yang kini kosong. "Kembali miskin?" tanyanya dingin. "Lebih baik miskin daripada..." "Daripada apa?" potong Fajar. Bambang tidak melanjutkan. Ningsih berdiri tidak jauh dari Rian. Wajahnya pucat, tetapi ia tidak mundur. "Suami saya tidak pernah setuju," katanya pelan. "Kalau memang syaratnya kesediaan, berarti perjanjian itu cacat sejak awal." Fajar tertawa pendek. Bukan tawa keras, melainkan seperti orang yang mendengar sesuatu yang dianggap naif. "Kalian terlalu percaya pada aturan," katanya. "Yang penting hasilnya ada." Ia melangkah mendekati kolam dan menatap lumpur yang menutup lubang tadi. "Kalian pikir penjaga itu hanya ada di situ?" lanjutnya. Rian merasakan perutnya mengeras. Tanah ini sudah lama punya penunggu. Lubang itu hanya jalan. Kalau satu jalan tertutup, selalu ada jalan lain. Angin malam berhembus lebih kencang, membuat permukaan lumpur bergetar tipis. Tidak ada lagi sosok tinggi yang terlihat. Tidak ada gerakan aneh. Hanya lumpur dan air yang tersisa sedikit di sudut kolam. Namun suasana tidak terasa ringan. Keesokan harinya, desa dikejutkan oleh kabar bahwa Fajar mengumumkan penghentian sementara operasional tambak. Alasannya sederhana, perbaikan sistem dan evaluasi. Beberapa pekerja diberhentikan dengan pesangon cukup besar, termasuk Rian. "Kamu tidak perlu kembali," kata Fajar saat menyerahkan amplop. "Anggap saja ini tanda terima kasih." Rian tidak mengambilnya langsung. "Nama saya sudah dicoret?" tanyanya. Fajar menatapnya lama.
buku itu tidak lagi relevan. Lubangnya sudah tertutup. Fajar tersenyum tipis. Kita lihat saja. Rian akhirnya menerima amplop itu tanpa berkata lagi. Bambang mengundurkan diri hari yang sama. Sari terlihat lebih sering keluar rumah, seolah beban di wajahnya sedikit berkurang. Namun ia tidak pernah membicarakan apapun tentang malam itu. Tambak dibiarkan kosong selama beberapa minggu. Airnya dikeringkan total. Lumpur dibersihkan. Tidak ada tanda lubang dalam di tengah kolam. Semua tampak normal. 2 bulan berlalu. Desa mulai tenang. Tidak ada lagi kabar pekerja meninggal mendadak. Tidak ada yang hilang. Rian memilih bekerja di tambak lain yang lebih kecil. Penghasilannya tidak sebesar sebelumnya, tetapi cukup. Suatu sore, Ningsih datang menemuinya. "Saya dengar Fajar mulai isi air lagi," katanya. Rian terdiam. "Sudah ada pekerja baru," lanjut Ningsih. "Orang dari luar desa." Rian merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Mungkin dia benar-benar mulai dari awal," kata Rian, mencoba terdengar yakin. Ningsih tidak langsung menjawab. "Semalam saya lewat dekat situ." "Kenapa?" "Saya ingin memastikan semuanya benar-benar selesai." "Dan?" Ningsih menatap Rian dalam-dalam. "Saya lihat lampu mobil Fajar di dekat petak ujung." Rian tidak berkata apa-apa. Airnya masih belum penuh. Tapi saya lihat dia berdiri sendirian di tepi kolam. "Tidak ada siapa-siapa?" Ningsih menggeleng pelan. "Saya tidak lihat apa-apa di tengah air." Kalimat itu terdengar seperti kabar baik, namun nada suaranya tidak menunjukkan ketenangan. Beberapa minggu kemudian, panen pertama setelah penghentian sementara dilakukan. Hasilnya tidak sebesar sebelumnya. Warga mulai berkomentar bahwa keberuntungan Fajar mungkin sudah habis. Namun pada siklus kedua, hasil panen meningkat drastis. Lebih besar dari tambak manapun di sekitar. Kabar itu menyebar cepat. Rian mendengarnya dari sesama pekerja. "Katanya udangnya tumbuh cepat lagi," ujar seseorang di warung kopi. "Aneh, padahal baru mulai lagi." Rian terdiam. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memutuskan pergi ke tambak lama. Berdiri cukup jauh agar tidak terlihat. Air kolam terlihat penuh. Permukaannya tenang. Lampu di sekitar tambak menyala redup. Fajar berdiri sendirian di tepi petak paling ujung. Tidak ada Bambang, tidak ada pekerja lain. Hanya Fajar dan air. Rian memperhatikan cukup lama. Tidak ada pusaran, tidak ada lubang, tidak ada sosok tinggi kurus. Namun saat Fajar berbalik hendak pergi, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah tengah kolam. Seolah-olah ada sesuatu yang membalas tatapannya. Rian mencoba melihat lebih jelas. Permukaan air tampak biasa saja. Tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, satu bagian kecil di tengah kolam membentuk lingkaran gelap. Tidak besar, hanya sebesar tutuk drum. Lingkaran itu muncul sebentar, lalu menghilang kembali. Rian menahan nafas. Fajar tidak terlihat panik. Ia justru tersenyum tipis sebelum masuk ke mobilnya. Beberapa hari setelah panen kedua, kabar mengejutkan datang. Seorang pekerja baru yang direkrut dari luar desa mengalami kecelakaan saat pulang kerja malam. Motornya ditemukan di pinggir jalan, sementara tubuhnya ditemukan di parit kecil tidak jauh dari situ. Warga menganggap itu murni kecelakaan. Tidak ada saksi, tidak ada bukti lain. Nama pekerja itu tidak dikenal luas, karena ia belum lama tinggal di desa. Rian berdiri di tepi laut saat mendengar kabar itu. Angin membawa bau asin yang sama seperti bau tambak. Ia teringat kata-kata Fajar. Kalau satu jalan tertutup, selalu ada jalan lain. Apakah lubang di kolam benar-benar tertutup? Atau hanya berpindah? Beberapa malam kemudian, saat Rian melewati jalan dekat tambak,
ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di papan kayu kecil dekat gerbang, tergantung daftar nama pekerja terbaru. Ia membaca satu persatu, nama-nama asing. Lalu di bagian paling bawah, tertulis satu nama yang membuatnya terpaku. Bambang. Mandor lama itu kembali bekerja. Rian menatap ke arah kolam yang tidak terlihat dari jalan. Angin berhenti sejenak. Di kejauhan, lampu di petak paling ujung menyala. Tidak ada suara aneh, tidak ada teriakan, hanya malam yang tenang. Namun, di permukaan air yang tidak terlihat dari tempat Rian berdiri, mungkin saja ada sesuatu yang masih menunggu. Dan selama panen terus berhasil, tidak ada yang benar-benar ingin mencari tahu lebih dalam. Cerita tentang tambak yang tak pernah gagal panen kembali menjadi kebanggaan desa. Sementara harga yang dibayar tetap tidak pernah tercatat secara resmi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.